ada orang nyeruduk dari belakang, nabrak dari belakang mobil kita yang buk gitu. Numpang, duh gimana ini? Duh gimana nih, gue gak tahu nih gimana caranya. Semua ini kalau diperbaiki lu itu kena $6.000 bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabar bro? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Sekarang kita cerita santai aja bro ya. Ini cerita pengalaman nyata gue waktu gue itu ditabrak mobil di Amerika. Gue bener nih, gue ditabrak mobil di Amerika bro. Aduh, luar biasa, paniknya luar biasa gue. Jadi mudah-mudahan nih bagi temen-temen yang ada nih kepikiran pergi ke Amerika, mau nyetir ke Amerika, mau ngapain nih ke Amerika bro, lu harus nonton video ini. Jadi seandainya lu mau nabrak atau lu ditabrak orang, lalu ikutin step-step gue ini, jangan panik kayak gue. Ceritanya gini, ini di tahun 2016 nih, ceritanya tahun 2016. Jadi gue sekeluarga pakai mobil gue nih, mobil gue yang Honda Odyssey. Gue lagi ngantarin Rehan itu mau pergi ke rumah sakit. Ceritanya malam sebelumnya itu gue lagi kerja malam. Jadi di siang itulah, pada saat itu gue ngantuk luar biasa gitu. Udah posisinya itu gue itu nyetir pada saat itu. Terus abis itu gue pindah nyetir. Jadi istri gue minta tolong, yaudah minta tolong setirin karena gue ngantuk luar biasa. Gue udah gak fokus lagi nyetir. Ya udah gue duduk di kursinya penumpang. Rehan sama Z di belakang lah di kursinya passenger gitu, pakai car seat gitu lah, biasa di Amerika kan. Ya udah, kita pulang pakai jalan di daerah Concord. Concord tuh daerah deket di kantor gua kayak gitu. Itu siang-siang udah mau ke sore, orang-orang lagi pada pulang kerja, jadi pada macet gitu, kayak traffic jam gitulah. Padat merayap, padat merayap. Ya udah, padat merayap kayak gitu. Terus kita mau masuk ke jalan tol, ke highway kayak gitu kan. Ya udah, istri gua ngambil jalan yang agak mau ke kanan gitu, mau ganti jalur ke kanan gitu. Kanan kita jalan, nggak tahu tiba-tiba aja ada orang nyeruduk dari belakang, nabrak dari belakang mobil kita yang buk gitu. Duh. Jadi kita tuh kayak ketabrak, maju ke depan, terus gitu anak-anak pada teriak semuanya, istri juga udah teriak juga, dan akhirnya kita juga nabrak mobil yang depan. Jadi kayak nabrak beruntun gitu bro, kayak pek pek gitu. Jadi kayak ada 3 mobil gitu yang kena. Waduh, gue kan di kursi penumpang. Duh, gimana ini? Mana nih, gue nggak tahu nih gimana caranya kan. Ya udah, gue bilang sama istri gue, udah kita ke pinggir dulu, coba kita selesaikan lah gitu ceritanya kan. Tanya dulu nih istri, semuanya aman-aman semua, ada aman-aman semua. Terus dia juga cuman shock gitu kan, ya shock, ya namanya tabrakan shock. Terus anak gue di belakang sebenarnya aman-aman aja sih, nggak parah gitu tabrakannya, cuman kecepatan dari lu itu macet gitu. Cuman macetnya itu, orang itu kayaknya kenceng luar biasa gitu di belakang gitu kan, pek gitu. Mereka pada nangis segala macem. Waduh, gimana nih? Udah gue keluar, dan ada 3 orang kan. Yang depan itu ternyata adalah ibu-ibu yang bawa mobil kayak mini truck gitu. Dia keluar juga. Terus yang di belakang gitu kayak anak muda gitu bro, kayak umur 20-an gitu lah. Mukanya muka-muka Latin kayak gitu. Ya udah, dia keluar juga. Terus gue pertama ngeliat ke belakang gitu, nih gimana ini mobil gue gitu kan. Ngeliat, wah mobil gue peot bro. Terus habis itu di depan gue juga, karena gue nyeruduk mobil yang depan, terus juga kayak penyok pecah gitu lah bemper depan gue gitu kan. Nenek-nenek nih, nenek yang di depan gue itu, yang truk itu, dia ngeliat mobil dia itu bempernya itu bemper besi kayak gitu. Jadi dia nggak ada kerusakan apa-apa gitu. Terus dia bilang ke gue, yaudah gue nggak ada kerusakan apa-apa, gue nggak butuh ketemu memperpanjang ini lagi. Udah gue oke di sini, gue mau pergi sekarang, bilang gitu kan. Ya udahlah, oke. Dan orang yang nyeruduk gue di belakang ini bro, ngomongnya itu udah kayak ini bro, udah ngomong-ngomong kayak F word gitu lah. Wah, bak gitu loh. Pokoknya dia orangnya kayak marah kayak gitu lah. Gue nggak tahu nih orang marah nih gara-gara dia nyeruduk gue, atau dia marah gara-gara apa gitu. Yang pasti dia bilang, lu tiba-tiba pindah jalur, terus ya makanya gue jadi kaget gitu. Padahal istri gue tuh pindah jalur, emang udah pindah jalur udah bener gitu, udah pindah jalur bener. Terus juga mungkin dia itu memang mau kayak anak muda lah, kenceng-kenceng gitu kan. Terus dia marah-marah kayak gitu. Terus gue bilang kayak gini, lu gimana kok marah-marah kayak gini, gimana nih, kita
gue harus telepon polisi nih kalau kayak gini nih. Gue takut juga bro, bener bro, apa berantem kayak gitu di sana kan. Anak gue nangis gitu. Oh no, that's okay kata dia gitu. Terus gue bilang yaudah kayak gini deh, gue minta SIM lu sama registration lu. Registration itu kayak pajak mobil lu, sama gue minta insurance mobil lo. Jadi kalau perlu diketahui nih, kalau tabrakan di Amerika itu lu butuh siapin ada 3. Satu, SIM lo yang udah pasti, terus sama pajak mobil lo, terus sama lu tuh siapin insurance mobil. Jadi harus ada 3 bro di sini kalau lu tabrakan kayak gitu. Dia ngasih cuman pajak mobil sama SIM doang. Terus mana insurance lu? Gue bilang kan gue udah nggak keluarin juga insurance sama pajak, gue keluarin semua. Terus dia udah foto-fotoin kayak gitu kan. Gue juga udah foto-fotoin mobil gue foto-fotoin juga mobil dia, plat nomor dia, orangnya juga foto. Takutnya dia jahat-jahatin gue kayak gitu kan. Terus dia bilang apa, insurance gue itu lagi diperpanjang sekarang, jadi gue nggak bisa ngasih insurance itu sama lu sekarang. Terus yaudah gini deh, insurance itu lagi ada sama ibu gue di rumah, gue harus telepon ibu gue dulu kata dia gitu. Yaudahlah, telepon lah ibu lu. Oke, gue telepon ibu gue, tapi lu jangan telepon polisi ya kata dia. Iya gue telepon polisi gitu. Yaudah gue nunggu aja di sana, kita di pinggir gitu kan, pastiin gue anak-anak gue semua udah oke semua. Terus dia bilang, ibu gue bilang dia bakalan datang ke sini 15 menit lagi, rumah gue deket sini kok, di daerah Concord sini kata dia. Oke, udahlah gue tunggu deh, bilang gitu kan. Terus ya udah dia kayak marah-marah gitu masih, wah ini dia rusak. Terus bro datang ada 2 orang tempat gue. Ada 2 orang deketin gitu, ternyata itu kayak saudara-saudaranya cowok, ada 2 orang gitu. Namanya orang Latin gitu bro ya kan, kayaknya mukanya kadang ada yang mengerikan juga gitu kan. Terus yaudah akhirnya dia datang terus bilang, oh ini kenapa, oh kamu gak usah takut, aku nih saudaranya dari si ini gitu, jadi aku cuman mau mastikan semuanya oke aja kata gitu. Oh oke lah kalau gitu. Terus dia mastiin lagi ke gue, jangan nelfon polisi ya, lu nelfon ayah pas sekarang nih, bilang gitu ya. Kebetulan gue pada saat itu gue nelfon insurance gue. Jadi di kartu insurance itu bro, kalau lu beli insurance ini, insurance mobil di Amerika, for your information bro, insurance mobil itu adalah sesuatu yang wajib di Amerika, oke? Lu kalau ketangkap polisi nggak ada insurance mobil, lu ditangkap polisi kena ini lo, kena penalty fine kayak gitu. Kalau di sini wajib soalnya. Enggak, gue nelfon insurance mobil gue gitu. Jadi gue nggak nelfon polisi kok katanya. Ya udah nggak usah nelfon polisi, kan kita aman-aman semua aja di sini. Jadi kita selesaikan aja lah kata dia. Oke, udah bilang gitu. Gue telepon insurance gue susah lah, panjang gitu lah pembicaraannya di insurance gitu kan. Terus dia bilang, kamu bisa nelfon insurance ntar aja dulu, ntar yang penting kita foto-fotoan insurance card dulu aja kata dia. Ya udah oke lah. Selang berapa lama ternyata ibunya datang. Dia bilang, oh iya ini insurance cardnya udah ada gitu. Ya udah gue foto-fotoan, ya udah oke semua. Dan terus si abangnya itu langsung datengin gue kayak gini kata dia, lu nih sepertinya mobil lu itu hancurnya itu nggak begitu banyak kayak gitu. Si adek gue nih lebih hancur lagi mobilnya. Gimana kalau kayak gini, gue kasih duit sama lu tuh $400, cash langsung $400 sekarang, terus kita damai. Lu nggak usah klaim ke insurance lu. Terus kita damai, gue kasih tahu lu itu di mana bengkel yang murah dan bagus di sini, gitu kan. Terus gue mikir lagi kan, dia ngasih $400 bro. Kira-kira ini mobil gue $400 bisa diperbaiki atau enggak kayak gitu kan. Gue ingat gue dulu pernah, waktu dulu gue ganti busi mobil itu gue ganti dulu di bengkel mobil. Ternyata ganti busi mobil doang habis $700. Jadi gue mikir nih, ini mobil gue nih rusak nggak mungkin sampai habis $400 nih, pasti lebih banyak dari itu. Yaudah akhirnya gue bilang ke si abangnya itu, kayaknya gue nggak bisa ambil duit lu, karena gue itu udah mau pakai jalur yang biasa aja deh, pakai jalur insurance saja, kita selesaikan pakai insurance saja lah kata dia. Ya udah kalau gitu mau lu, ya udah buat sama bang ini gue minta maaf ya kata dia. Ya udahlah, akhirnya kita mencar udah beres semuanya. Gue masuk lagi ke mobil,
Terus gue lihat anak-anak gue udah pada diem, nggak aman-aman semua, istri gue juga udah aman juga. Akhirnya gue nyetir pulang ke rumah gitu. Sampai di rumah ya udah barulah gue itu nelfon insurance gue. Kebetulan insurance gue itu namanya itu Gecko. Jadi ada insurance Gecko, kalau lo tau lah di sini itu insurance yang besar, lumayan besar dan murah lah harga di sini kan. Gue telepon, ternyata prosesnya itu mudah aja sih sebenarnya. Lu tinggal ngasih tahu insurance lawan lu itu apa, dan lu itu disuruh email juga ke dia foto dari insurance-nya itu sama foto dari SIM-nya itu gitu. Ya udah gue email kayak gitu, terus ya kata dia udah tunggu aja, sekarang kita udah buka cash kamu, udah ada nomor cashnya dan kita bakalan proses ini gitu. Terus dia bilang kamu semua aman-aman aja semua, apakah ada yang butuh ke rumah sakit? Oh enggak apa, lu tunggu aja telepon dari kita lagi, dan sekarang ya udah kamu aman, kita udah buka cash sekarang katanya. Udah, akhirnya malam itu ya udah malam biasa aja gitu kan, dan paginya lagi pagi biasa aja sampai sorenya ternyata gue itu ditelepon sama insurance, tapi insurance dari si lawannya ini. Dia bilang gitu kan, yang orang nabrak gue itu, ini insurance agency yang nelfon gue. Gimana ceritanya itu gue ceritain lah. Ceritanya gue lagi jalan, terus gue ditabrak, terus gue nabrak mobil depan, dan mobil depan itu mau damai-damai aja gitu, tapi mobil gue sekarang rusak depan sama belakang gitu. Terus si insurance itu nanya cuman kayak gini aja, sekarang yang nabrak pertama siapa? Lu yang nabrak orang depan pertama, atau orang yang di belakang lu itu yang nabrak lu pertama kali? Terus gue bilang, ya orang belakang gue yang nabrak gue pertama kali gitu, karena mobil gue yang paling hancur di belakangnya gitu. Jadi dia yang pertama kali baru nabrak ke depan gitu. Dengan itu bro, itu dia itu cuman mau ngasih tahu, mau mastikan gitu kalau gua itu nggak salah gitu. Ternyata yang salah itu adalah orang di belakangnya gitu. Terus habis itu dia bilang, oh ya udah kalau gitu memang kita mau bertanggung jawab semuanya, semua kerusakan bakalan kita ganti semuanya, dan semua apakah baik-baik aja, keluarga kamu baik-baik aja, apakah ada yang perlu ke rumah sakit, apakah ada yang harus diganti yang lain, kata dia gitu kan. Gue bilang ya udah semuanya aman-aman aja kok gitu ya. Sebenarnya kalau gue itu nelfon insurance, ada namanya itu deductible insurance. Jadi sebenarnya tiap kita tabrakan gitu gue harus bayar $500 sebenarnya kalau policy dari insurance-nya itu. Karena yang nabrak gua ini adalah yang salah seperti itu, jadi si insurance company ini bilang, jadi kamu itu nggak usah bayar deductible kamu yang $500, semua mobil kamu bakalan diperbaiki. Terus dia ngasih list nama dari bengkel yang bisa gua datengin, dan di emailnya juga gitu. Jadi ya udah tinggal gue itu nelfon di mana yang paling deket dari rumah gue. Akhirnya gue telepon lah salah satu dari bengkel ini kan. Udah gue telepon bengkel itu, kata dia appointment gitu, ya udah datang aja sekarang, misalnya kita bisa kosong, terus kita bisa langsung estimasi berapa ini biaya yang harus dikeluarin untuk mobil lu diperbaiki kayak gitu. Udah gue dateng situ, kebetulan deket rumah juga. Waktu gue masuk diinspeksi dia bro, diinspeksi dia rusaknya di mana. Gue bilang rusak ke depan, belakang gue juga penyot. Terus gue bilang gue udah dapet insurance-nya itu udah mau nge-cover gue, kata dia kan. Terus kata dia, oh iya ini ternyata estimasinya semua ini kalau diperbaiki lu itu kena $6.000 bro. Gue itu kena $6.000 kalau mau perbaiki semuanya itu. Coba lu bayangin bro, seandainya gue itu terima itu si abang yang nabrak gue itu ngasih $400, gue itu bakalan nombok duit berapa tuh, berarti $5.600 lagi untuk memperbaiki mobil gue. Jadi di Amerika tuh luar biasa mahal banget kalau misalnya lu tuh mau perbaiki mobil, mau ngapa-ngapain aja lah yang make jasa labor atau jasa pekerja gitu, mahalnya luar biasa gitu. Bengkel itu, oh iya, dari insurance kamu juga ada servis, kamu itu taruh mobil terus kita bisa nyewain gratis mobil untuk kamu pakai sehari-hari gitu. Karena gue juga pada saat itu mobil gue cuma satu doang, jadi gue memang berharap banget sama mobil satu ini doang untuk pergi kerja, anterin anak-anak, anterin istri segala macem lah sama satu mobil. Jadi dia nyewain mobil gue juga, dan
dan semuanya gratis bro. Terus ya udah akhirnya mobil gue jadi dalam waktu 5 hari. Terus didatenginnya gitu, keluar bill lebih dari 6.000 bro. Ternyata 6.500 kayak gitulah. Karena dia itu bilang, wah di dalamnya ada yang rusak apa-apa lagi. Ya udah gue gak peduli, yang penting mobil gue udah beres semua, udah bagus semuanya. Terus ya udah akhirnya gue pulang bro. Jadi seandainya bro kalau lu itu tabrakan nih, bener-bener ya, lu tahu tabrakan, lu mesti dapetin itu insurance orang yang lagi nabrak lu. Jadi nggak semua nih orang Amerika itu ada insurance-nya bro, nggak semuanya. Karena di Amerika tuh nggak semua juga orang yang dapetin peraturan. Cuman gue itu alhamdulillahnya ada orang yang nabrak gue, kebetulan dia punya insurance juga. Terus jangan sampai lu itu mau dinegosiasi damai di tempat sama orang itu, karena biayanya itu udah luar biasa mahal. Kalau nggak duit gue 6.000 US udah melayang karena tabrakan ini. Mudah-mudahan nih cerita gue semua bermanfaat buat teman-teman yang ada pikiran mau pergi ke Amerika. Jadi kalau lu itu nggak punya insurance, misalnya mau nyewa mobil, misalnya ada di suatu company nyewa mobil, itu ada juga di sana dia ngasih lu itu insurance mobil, lo harus bayar lagi tambahan. Tuh bayar aja bro, jangan sampai lu itu mau saving duit lu nggak ngambil insurance dari mobilnya itu, karena takut kalau ketabrak bro. Waduh, bukan itu aja, lu kalau ketabrak datang polisi, waduh udah ketabrak lu harus bayar, terus habis itu lu kena penalti sama polisi lagi. Nggak recommended bro. Oke, itu aja video singkat gue bro. Nggak singkat nih, kita ngobrol panjang banget. Thank you so much sudah nonton semuanya. Gue seneng nih cerita kayak gini sama si bro semua. Ntar gue cerita lagi pengalaman gue di Amerika. Oke, thank you so much dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.